Virus Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitri Hanifah, NIM 17104080037 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai virus corona serta solusi dan kegiatan ketika di rumah. Virus corona adalah virus yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan virus ini. Virus ini ada pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan kemungkinan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia mulai ada virus corona ini pada bulan Maret 2020. Hingga saat ini virus corona masih ada dan belum ditemukan vaksin untuk penangkalnya. Virus ini dapat menyerang siapapun, mulai dari bayi hingga orang tua. Virus corona ini dapat menyebar melalui percikan air liur. Rata-rata gejala akan timbul pada seseorang setelah 2 hingga 14 hari pertama virus tersebut masuk ke dalam tubuh. Gejala orang yang terkena virus ini ada yang dengan gejala ringan dan ada juga gejala parah. Gejala ringan yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, atau merasa tidak enak badan. Sedangkan dengan gejala yang parah yaitu demam tinggi, batuk dengan lendir, sesak nafas, dan sesak saat bernafas dan batuk. Virus ini akan lebih rentan jika menyerang orang yang sudah usia lanjut, mengalami penyakit jantung atau paru-paru, dan orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Maka dari itu, untuk saat ini kita harus menjaga tubuh kita untuk selalu dalam keadaan yang sehat. Karena persebaran virus corona ini sangatlah cepat dan mudah, maka kita dianjurkan untuk mencegah penularan atau memutus rantai penularan virus corona ini dengan berbagai cara. Yang pertama, kita dapat mencuci tangan selama 20 detik. Nah, hal ini agar kuman ataupun virus yang ada pada tangan kita itu bisa hilang. Nah, kemudian kita juga harus menjaga lingkungan kita supaya bersih agar kuman ataupun virus tidak mendekat. Nah, kemudian yang kedua adalah jaga jarak minimal 1 meter. Karena kita tidak tahu seseorang tersebut sedang sakit atau tidak. Ketika orang tersebut sedang batuk ataupun bersin, air yang keluar dari mulut yang terkena kita, bisa saja kita bisa tertular. Maka dari itu kita harus menjaga jarak. Selain itu kita tidak boleh berjabat tangan. Nah, seperti tadi, karena virus akan lebih mudah berpindah kepada kita. Nah, kita juga tidak boleh berkerumun atau membuat kerumunan. Maka dari itu untuk saat ini solusinya adalah kita bisa melakukan video call ataupun Zoom ataupun kita bisa telepon biasa. Adalah menggunakan masker. Nah, ketika kita keluar dari rumah, maka kita dianjurkan untuk menggunakan masker agar kita terhindar dari percikan air ketika seseorang sedang berbicara, bersin, ataupun batuk. Nah, ketika seseorang itu mengeluarkan percikan air tersebut, bisa saja kita menghirup air tersebut kemudian kita tertular. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan masker ketika keluar rumah.
kita menggunakan masker bukan ketika kita sakit saja. Jadi ketika sakit ataupun tidak sakit, kita harus tetap menggunakan masker. Adalah menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena ketika kita keluar rumah, pasti tangan kita akan ada kuman ataupun virus, kita tidak tahu. Maka kita harus mencuci tangan dulu sebelum kita menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Nah, karena virus itu dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, hidung, ataupun mata, sehingga kita perlu sekali untuk mencuci tangan sebelum memegang mata, hidung, dan mulut tersebut. Yang kelima yaitu makan makanan yang bergizi, karena di dalam makanan yang bergizi tersebut pasti ada banyak vitamin yang bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Nah, untuk sekarang ini vitamin tersebut yang bisa untuk menjaga imun, agar imun tetap terjaga, tidak turun, maka kita sangat membutuhkan sekali vitamin C dan vitamin E. Contoh dari vitamin C yaitu terletak pada buah jeruk dan buah jambu. Nah, sedangkan vitamin E itu bisa pada kacang-kacangan ataupun kacang almond juga bisa. Nah, adalah kita rutin untuk olahraga. Bisa kita olahraga lari-lari kecil nih di sekitar rumah kita aja. Nah, dengan kita berolahraga, maka tubuh kita akan merasa segar dan merasa fit, sehingga virus ataupun kuman tidak mudah masuk dalam diri kita. Tapi kita juga harus cukup dalam beristirahat. Nah, maka itu adalah di rumah saja. Ketika tidak memerlukan untuk keluar rumah, tidak ada kepentingan sekali di luar rumah, maka kita harus tetap di rumah saja. Dengan begitu kita menunjukkan bahwa kita cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita dapat memutus persebaran virus corona tersebut. Nah, selain itu kita juga membantu para medis agar tidak ada kenaikan pada pasien virus corona tersebut, sehingga kita dianjurkan untuk di rumah saja. Tetapi jika tetap melakukan pekerjaan di luar rumah, maka kita harus melakukan prosedur pemutusan rantai persebaran virus corona tersebut dengan melakukan jaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Selain melakukan 7 hal tersebut, kita sebaiknya juga diiringi dengan doa agar wabah ini segera berakhir dan ditemukan vaksin sebagai obat dari virus ini. Akibat dari virus ini terjadi banyak perbatasan di tempat-tempat. Nah, sehingga juga banyak aktivitas yang terhambat, contohnya perkuliahan kepramukaan kita, sehingga perkuliahan dilakukan secara daring. Selain itu juga pembelajaran di SD, SMP maupun SMA juga dilaksanakan dengan daring atau di rumah. Nah, tentunya kita ada banyak waktu ya di rumah, sehingga terkadang kita bosan. Nah, agar kita tidak terhindar dari kebosanan, kita dapat melakukan berbagai aktivitas positif, yaitu contohnya 1. Membersihkan rumah agar rapi dan bersih. 2. Melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menjaga lingkungan agar tetap segar. Yang ketiga, membuat suatu karya, misalnya tulisan. Yang keempat, membuat media pembelajaran. Yang kelima, berolahraga di sekitar rumah. Yang keenam, berbagi dengan sesama. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.